sadar dia lagi susah. Ini repot, Pak. Coba ya, dikasih duit nih, dikasih rezeki sama Allah nih. Dapat utangan nih dari bank, dong. Disebutnya susah apa senang? Senang namanya gue dikasih duit. Tapi kacamata kita kan ya begitu. Kacamata kita ya terbatas. Namanya gue dikasih duit, Ustaz. Tapi lihat, gara-gara dijaminin ke bank itu loh, semua aset-asetnya ternyata black hole-nya di situ. Paham tuh? Nah, orang-orang yang beriman akan selamat dari yang model-model begini. Orang beriman tuh ya, yang penting banyak tapi senang tuh. Iya. Ya, duit banyak tapi nggak ada utang. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa dah, nggak sakit-sakitan, tapi subhanallah yang penting bisa jalan-jalan. Nggak sakit-sakitan tapi bisa jalan-jalan, bener juga ya. Makan enak apa aja. Makan enak. Anak cakep. Mati surga gitu kan. Gitu ya. Jadi, saya nggak dengar yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, latihlah kalimatnya dengan kalimat yang positif. Sekarang begini ya, rezeki apa yang lebih gede dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sehat, iya. Iman apalagi. Umur iya. Kenapa yang rezeki yang sifatnya cuma receh disebut rizki? Lalu kita merasa kita nggak sholat nih gini. Makanya bener lah tuh. Itu ya, apa namanya tuh, kalimat dia bener. Tapi Allah tetap sayang sama saya. Itu bener kalimatnya. Allah memang dah sama kita mah sayang banget. Nggak pernah dipencet kita sama dia. Coba kita sama anak aja kan ada keselnya ya nggak? Kita sama anak ada keselnya. Ada kita usirnya tuh. Tadi ketika off air ya, kita bercanda-bercanda tentang Sunan Kalijaga. Kalau tuh Sunan nggak diusir, nggak balik sebagai Sunan Kalijaga tuh dia. Emang ada saatnya orang-orang diusir dari orang. Istilahnya apa ya? Dienolin sama Allah gitu. Diinjak. Supaya apa? Supaya dia menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang bertakwa. Bahaya loh Pak. Jangan dibilang megang duit tuh nggak bahaya. Megang duit nggak ada iman, mati dia. Bakalan banyak berzina, banyak maksiat. Ketika miskin emang juga nggak mabok, nggak punya duit. Begitu dia ada duit, mulai ke kafe, mulai ke diskotik. Diskotik ngelihat paha-paha terbuka, kegoda. Hilang. Kemarin nggak punya duit, makanya nggak ke pelacur. Sekarang punya duit, bisa dipanggil tuh pelacur. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak punya duit, kita sama bini mulu, sama anak terus. Begitu punya duit, kita mencar. Peresmian kantor di sono, peresmian kantor di sono, rapat sama area sono, meeting sama area sono. Dah, karunia yang paling gede anak sama bini nggak dilihat. Tapi kalau kita siap insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Sebenarnya lah barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada pula duka cita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama dengan kami dalam nikmatnya sedekah. Terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara ini. Kesempatan bertanya sudah kami berikan kepada pemirsa dan jamaah yang ada di masjid pun punya kesempatan untuk bertanya. Silakan dengan singkat dan jelas. Silakan Bapak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibrahim. Saya ini mau sedekah rumah nih Pak Ustaz. Cuma baru DP aja ini Pak Ustaz. Maksudnya? Untuk di Bogor. Di Bogor Asri. Oh iya Bogor Asri. Ya. Oh iya terus. Ya. Maksudnya DP gimana? Mau saya sedekahkan gitu Pak. Melalui Pak Ustadz Yusuf Mansur. Ya pertama saya ingin dapat rumah lagi gitu. Saya baru korban PHK Pak. Ya. Kedua ya saya untuk diberikan kesehatan. Ketiga ya dimurahkan rezeki. Terus tinggalan ntar di mana?
Saya tinggal di Bogor. Enggak, rumahnya disedekain. Ya. Terus tinggalnya di mana? Saya sekarang tinggal di rumah lumbung orang tua. Lumbung. Ya. Dan memang mau dijual juga gitu. Oh gitu. Ya, mau dibagikan. Subhanallah. Itu rumah udah ada sertifikatnya? Ini di developer, Pak. Oh developer. Ya. Developer baru DP aja tahun 98 saya beli. Baru DP aja. Ya, Ntar yang betul. lunasin siapa? Hah? Yang lunasinnya siapa ntar? Yang ngelunasin ya terserah Pak Ustadz aja. Yang lunasinnya Pak Ibrahim. Amin, amin, amin. Ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau yang Insya Allah. ngelunasinnya Kalau ada saya, mudah-mudahan saya lancar terus dong bisnisnya. Kalau yang lunasinnya saya, Ya. itu namanya oper kredit. Iya betul. Udah insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Itu Insya Allah. rumah, Ya betul. di mana Bogor Asri ya? Bogor asli depan Pemda. Ya Kabupaten udah Bogor. ntar jadi anu aja, jadi rumah tahfiz. Amin, amin. Ya jadi rumah tahfiz tuh gini, Ya. di tempatnya Pak Ibrahim, Ya. itu rumah kita nggak jual, Ya. kita nggak oper ke orang, Ya. melainkan kita taruh anak-anak yatim sekitar Amin, rumah amin, itu. amin, amin. Lalu mereka sekolah di sekolah masing-masing. Amin, amin. Mereka ke masjid terdekat, Amin. tapi mereka ngapal Quran di rumah itu. Amin, amin. Nah, sehingga Pak Ibrahim nanggungnya dua. Amin. Pertama, nanggung angsuran tuh rumah, tetap sampai lunas. Yang kedua, tanggung anak yatim yang di dalam itu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan beri rezeki. Iya dah gitu. Amin, Ya, amin. saya terima. Insya Allah. Ya. Kabul, insya Allah. Karena beliau itu Ustaz punya anak sudah meninggal. Beliau pengen punya keturunan. Oh itu. Itu anak yatim keturunannya juga Ustaz. Iya, anak keturunan. Satu. Insya Allah. juga. Insya Allah. Iya. Itu Baik. sama isi, Pak. sama isi-isinya nggak? Istri enggak ikut, Pak. Di Nah, rumah. Oh, sama isinya enggak ada. Isinya enggak ada, Pak. Ya, iya, Kosong, Pak. kosong, kosong. Kosong. Enggak ditempatin udah 10 tahun, Pak Ustadz. Oh ya, subhanallah. Ya, 10 tahun gitu. Ya baik pemirsa di seluruh tanah air, bagi Anda yang punya rumah kosong gitu ya, silakan nanti daftarkan rumah Anda menjadi rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini sebenarnya panti asuhan swakelola. Ya, panti asuhan swakelola, pesantren kecil swakelola. Jadi yang ngelola pesantrennya ya Bapak Ibu sendiri yang punya rumah itu. Jadi sebelumnya kita kan konsentrasi di bangun pesantren, bangun pesantren, bangun pesantren. Nah, ini kan biayanya relatif mahal. Nah, strategi di tahun 2009 sampai 2015 supaya target 100.000 penghafal Al-Quran ini cepat tercapai, kami mengundang jemaah di seluruh tanah air untuk melakukan swakelola terhadap rumah tahfiz. Model Pak Ibrahim tadi, Pak Ibrahim sendiri yang menyedekahkan rumahnya, kemudian kita sama-sama mencari anak-anak yatimnya, taruh di rumah itu, nah kita cari barang-barang pembiayaannya. Iya. Gitu. Baik Ustaz, satu lagi penanya dari kaum rumahan. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami sengaja dari Bandung, dari Majelis Taklim Miftahul Haq Bandung. Miftahul Haq Bandung. Miftahul Haq Bandung, Dago 377. Mau bertanya, Iya. apakah sedekah untuk orang yang sudah meninggal, khususnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah doa juga termasuk sedekah? Yap. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dipertetangkan dan diperdebatkan. Kayak begini. Nyampe nggak ya kalau kita yasin baca buat yang meninggal dunia? Nyampe kagak ya kita sedekah buat yang meninggal dunia? Termasuk nyampe kagak ya doa buat yang meninggal dunia? Sekarang masih bilang begini. Nggak usah kita niatin buat yang meninggal. Insya Allah nyampe. Umpama kata yang kita doain nih ibu bapak kita yang udah meninggal dunia. Nggak usah ibu bapak bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca yasin ya Allah supaya pahalanya buat orang tua. Nggak usah ngomong begitu, gue mau orang tua dapat. Paham tuh? Kenapa? Ya kan orang tua kita yang bikin kita jadi ngaji. Karena kita jadi ngaji, jadi bisa ngaji. Yang dudukin ingat nggak? Yang dudukin pertama kali siapa? Kan ibu kita. Duduk nah, dipakein kita peci, dipakein kita kerudung gitu kan. Nah, akhirnya seluruh pahala itu dapat. Terus, ketika kita berdoa, walaupun itu doa buat kita, tetap nyampe. Kenapa? Karena orang tua kita yang ngajarin begini. Nah, makanya adalah kerugian adanya kalau kita ini jadi orang tua, anak bisa alif, orang lain yang ngajarin. Anak bisa sholat, orang lain yang ngajarin. Anak bisa ngaji, orang lain yang ngajarin. Rugi, Pak. Jadi orang laki mah ya kalau bisa pakai peci, kita yang ngajarin. Pakai kain, kita yang ngajarin. Pakai kerudung, ibu yang ngajarin gitu. Jadi insya Allah
kalau sudah tidak punya apa-apa lagi,